Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Dayat dengan NIM 22073112. Di sini saya akan melakukan eh, penyajian dari mata kuliah manajemen industri dengan eh, judul yaitu menganalisis strategi produk dan rantai pasok produk otomotif. Di sini saya mengambil studi kasusnya yaitu kasus sepatu Airfit Ride versus Speed Gear. Eh, mari mari kita ulas lebih lanjut. Di sini tujuan dari presentasi yang saya lakukan ini pertama itu ada beberapa poin. Yang pertama menjelaskan elemen produk sepatu otomotif RV Ride pada produk A dan Speed Gear pada produk B. Kemudian menganalisis strategi produk dan posi, posi, positioning di pasar otomotif. Kemudian menyusun skema rantai pasok produk A. Kemudian menggambarkan hubungan supplier eh, sampai ke konsumen berdasarkan prinsip SCM. Eh, Baik kita mulai pada produk A ini yaitu RV Drive Red. Eh, RV Red ini eh, memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pada jenisnya, jenisnya itu sepatu riding atau sepatu touring otomotif untuk lokal. Kemudian fungsinya itu eh, proteksi saat berkendara motor jarak jauh atau sebagai pelindung berkendara saat kita eh, mengendarai motor saat perjalanan jauh. Kemudian material dari FP Ride ini yaitu dari kulit sintetis, kemudian rubber sole anti slip, dan kemudian fitur dari sepatu FP Ride ini uh, ada ankle protector, kemudian desain tahan panas, kemudian waterproof ringan. Yang terakhir target pasar. Di sini Airviret memiliki target untuk pengendara motor harian dan touring. Kita lanjut ke produk B yaitu Speed Gear. Uh, Speed Gear ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama pada jenisnya itu uh, sepatu ini memiliki jenis sepatu riding premium internasional. Kemudian fungsinya itu performa pada sepatu speed gear ini dan keselamatannya mempunyai tingkat yang lumayan tinggi. Nah, material yang digunakan dari speed gear mempunyai kulit asli plus Kevlar. Kemudian ada ventilasi ergonomis.
Dan fiturnya di sini adalah CE certificate, kemudian slider pelindung, kemudian ada pengencang velcro velcro plus zip. Nah, target pasar dari Speedgun ini yaitu rider yang profesional, kemudian penggemar otomotif kelas atas. Ini adalah wujud dari RV Riding suatu RV Red, yaitu batu boot sedang atau angkel, berwarna netral, kemudian desainnya agresif, kemudian stylenya tahan panas. Dan ada di sini yaitu speed gear. Um, Keterangannya adalah bootnya ergonomis tinggi, desain sporty, warna bervariasi, kemudian slider pelindung. Inti dari produk dua ini adalah yang pertama untuk RV Drive, memberikan pelindungan dan kenyamanan optimal saat berkendara motor. Kalau untuk speed gear ini memberikan pelindungan profesional dan performa berkendara tinggi. Um, Kemudian kita membahas pada wujud produk. Pada RT Drive ini botnya sedang atau angkel. Warnanya netral, kemudian desain agresif, soalnya tahan panas. Kemudian pada speed gear, botnya ergonomis tinggi, kemudian desainnya sporty, warnanya bervariasi, kemudian mempunyai slider pelindung. Di sini kedua produk ini menyempurnakan produk. Yang pertama untuk Harvey Drive ini mempunyai garansi 6 bulan. Kemudian dukungan komunitas motor lokal. Dan Harvey Drive ini memiliki layanan CJ Base Custom Asia. Yang berarti kita tuh uh, mempunyai layanan ukuran uh, kostum yang kita inginkan, si Asia dimanapun kita berada. Kalau speed gear ini mempunyai garansi internasional. Uh, Packagingnya eksklusif, kemudian untuk pengiriman global layannya after sales. Nah, SP Drive di sini mempunyai strategi produk. Yang pertama, fokus pada fungsionalitas. Kemudian berfokus juga pada harga. Segmentasinya, komunitasnya biker lokal. Kemudian branding lokal dengan semangat berkendara nasional. Dan kolaborasinya dengan bengkel modifikasi dan influencer otomotif.
strategi produk dari Speed Gear ini berfokus pada inovasi dan kualitas. Brandingnya sebagai gear profesional. Promosi melalui event otomotif global. Dan Speed Gear ini mempunyai sponsor pembalap touring dan pembalap motor. Uh, Nah, posisi di pasar pada produk RP Drive, RP Ride pada toko online itu berada pada Tokopedia, Shopee, kemudian Bukalapak. Untuk toko offline di sini ada toko riding gear lokal, kemudian pameran komunitas motor. Posisinya itu sepatu touring lokal ini terbaik untuk komunitas motor Indonesia. Nah, posisi di pasar untuk sepatu speed gear. Nah, di online ini berada di Amazon, kemudian Motocard dan Brazil. Untuk toko offline-nya di sini dia tuh mempunyai dealer resmi Reading Gear Eropa atau Asia. Posisinya di sini pilihan sepatu profesional untuk rider sejati. Nah, RP Red ini mempunyai skema rantai pasok pada produk A atau overview. Di sini RP Red mempunyai bahan baku. Pertama kulit sintetis, kemudian rubber sole dan pelindung plastik. Produksi dari SP Red ini yaitu PT SP Red Gear di daerah Bekasi. Nah, distribusinya itu melalui e-commerce lokal, kemudian mitra toko pelanggan perlengkapan motor. Nah, konsumen dari Red ini itu komunitas motor, kemudian pengendara harian dan ekspedisi motor. Nah, detail rantai pasoknya itu atau upstream. Di sini ada tiga tier. Yang tiga tier pertama melalui industri kimia, kemudian tekstil, melalui kulit sintetis dari kulit sintetis dan lem. Tier 2 itu produsen konsumen berupa sol pelindung plastik dan tali. Tier 1 itu supplier bahan jadi. Di sini berupa upper dan insole dan zipper. Detail rantai pasok atau downstream pada manufakturnya itu Evirat Indonesia. Distribusinya mitra toko gear motor. Dan untuk retailer uh, berada pada marketplace toko aksesoris otomotif. Konsumennya rider lokal, kurir motor, dan touring club. Nah, ini skema supplier
sampai ke konsumen. Pertama itu disiapkan bahan mentah eh, dari dari bahan kimia, karet, tekstil. Kemudian diolah dite- menuju ke komponen setengah jadi atau upper, sole, kemudian lining dan aksesoris. Kemudian setelah itu eh, akan menjadi komponen siap rakit. Di sini ada upper siap jahit, outsole, kemudian padding. Kemudian dilanjutkan pada manufaktur atau bisa disebut dengan perakitan dan QC, dan diberikan kepada distributor nasional dan distributor online. Dan dari distributor ini memberikan ke retailer atau toko motor dan marketplace. Kemudian dari retailer ini akan menjualkan produk ke konsumen. Kemudian driver supply chain untuk respirat. Di sini fasilitasnya itu mempunyai pabrik skala menengah dan packing center. Yang kedua, inventory. Stoknya itu uh, cukup terbatas, model yang telah race. Kemudian yang ketiga, untuk transportasi, ekspedisi motor dan truk seperti wahana atau dan JNT Cargo. Selanjutnya, informasinya itu survei komunitas motor eh, dan data penjualan e-commerce. Sumber dari Global Supply Chain ini bahan baku lokal untuk efisiensi biaya. Kemudian harganya cukup kompetitif dengan program promo komunitas. Nah, dari uh, penyajian yang saya sampaikan tadi dapat kesimpulan, yaitu Airfreight mempunyai keunggulan dalam efisiensi harga dan pendekatan komunitas. Kemudian untuk Speedgear itu sendiri unggul dalam fitur dan reputasi global. Supply chain Airfreight lebih sederhana, cepat, dan responsif. Keunggulan dari produk otomotif tidak hanya soal fitur, tetapi juga strategi distribusi dan kedekatan dengan pasar. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.